Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Jonter. Jadi kelompok kami bakal ngebahas soal sosialisasi masyarakat mengenai dagu sibu obat antibiotik. Nah, di kelompok ini ada aku, Juan Justianto, ada Debbie, ada Deden, ada Ina, ada Cimeliana, ada Novita, dan ada Selvina. Nah, pertama-tama kita bakal bahas mengenai pendahuluannya dulu nih. Jadi pada sadar nggak sih kayak sekarang tuh zaman-zaman sekarang revolusi industri 4.0 kayak kemajuan iptek pada ilmu kesehatan tuh bener-bener pesat banget. Maksudnya dalam hal ini tuh teknologi sama informasi terus soal pengetahuan itu semua tuh lagi berkembang-berkembangnya kan. Nah, dalam hal ini tuh ada beberapa dampaknya nih. Pertama mungkin dampak positif. Di sisi positif, obat-obat itu lebih banyak gampang tersebar di mana-mana, lebih gampang dibeli, lebih terjangkau, transaksinya lebih mudah. Nah, dari hal ini tuh masyarakat lebih cepat dan cermat dalam menanggapi kesehatan pribadi dan keluarga mereka. Namun sebenarnya dari tersebar luasnya obat-obatan ini sebenarnya ada juga nih sisi negatifnya. Di sisi negatif, masih banyak nih masyarakat yang sebenarnya nggak tahu cara menyimpan ataupun membuang obat itu. Walaupun emang mereka udah dapatnya gampang, transaksi untuk mendapatkan obatnya gampang, tapi masih banyak nih orang-orang masyarakat yang belum mendapatkan informasi cara menyimpan, menggunakan ataupun sampai membuang obat itu. Jadi itu sebenarnya juga bisa merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Terus gimana dong kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini tuh IAI Apoteker Indonesia tuh ngeluarin suatu gerakan namanya Dagu Sibu. Nah, Dagu Sibu ini singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nanti kita bakal jelasin lebih lanjut lagi soal Dagu Sibu ini sendiri. Nah, selanjutnya apa yang kita bakal jelaskan di masalah yang kita jelaskan dalam presentasi ini bakal dilanjutin sama Cimeliana. Silakan Cimeliana. Oke, terima kasih Juan. Nah, melihat dari latar belakang penelitian, kelompok kami merumuskan beberapa masalah, yaitu ada 4 poin di sini. Next, Juan. Nomor 1, mengapa sosialisasi mengenai penerapan Dagu Sibu penting untuk diinfokan kepada masyarakat? Yang kedua, apakah gerakan Dagu Sibu sudah secara merata tersosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan? Yang ketiga, apa saja langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan Dagu Sibu? Yang keempat, apakah pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan antibiotik sudah tersosialisasi dengan baik? Nah, untuk itu tujuan dari makalah ini apa saja? Kami sudah merangkum. Next, Juan. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana sih cara pengelolaan obat yang benar, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang obat apabila sudah kadaluarsa atau tidak terpakai lagi. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan Dagu Sibu obat, terutama pemakaian antibiotik. Dari tadi kita sudah berbicara mengenai antibiotik atau pengobatan sendiri atau upaya pengobatan sendiri ke masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan definisinya. Definisi dari swamedikasi sendiri adalah menurut WHO, swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat tradisional, obat modern ataupun herbal untuk mengatasi rasa sakit dan gejala penyakitnya. Sedangkan pengertian apoteker sebagai peran yang membantu masyarakat dalam menjelaskan informasi, ini peran apoteker dan tenaga teknik kefarmasian ini sangat diharapkan sekali ya oleh masyarakat, dan mereka dituntut setinggi-tingginya dalam memberikan informasi secara jelas dan benar. Nah, untuk antibiotik sendiri, definisinya adalah zat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Setiap antibiotik hanya efektif untuk satu jenis infeksi tertentu saja. Nah, pada penggunaan antibiotik harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan, dalam satu periode pemakaian akan menimbulkan resistensi. Nah, pengertian resistensi sendiri adalah
keadaan di mana bakteri sensitif terhadap antibiotik menjadi tidak sensitif. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme sel pertahanan tubuh dari si spesies tertentu untuk bermutasi, juga berevolusi untuk mempertahankan dirinya dari antibiotik. Nah, kemudian ada penjelasan atau definisi mengenai dagusibu oleh teman saya, Baby. Lanjut, Baby. Makasih Cime. Halo, selamat pagi Pak Jonter. Untuk pengertian dari definisi dagusibu tersendiri akan saya lanjutkan. Nah, jadi dagusibu adalah salah satu program yang diisukan oleh IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia dari kegiatan tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik dan benar. Nah, dan program dagusibu ini sendiri itu diadopsi dari GKSO, singkatan dari Gerakan Keluarga Sadar Obat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat, terutama berhubungan dengan obat-obatan. Nah, dagusibu sendiri secara umumnya itu memiliki 4 poin, yaitu 1, dapatkan, kedua itu gunakan, yang ketiga itu simpan, dan yang keempat itu adalah buang. Baik, untuk poin yang pertama itu dapatkan ya. Jadi cara mendapatkannya itu harus dengan secara resmi, seperti di rumah sakit, atau di apotek, atau toko obat lainnya. Nah, biasanya itu kita di sini harus memperhatikan dari isi penandaan di antara nama obatnya, zat aktifnya, logo, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang dari contoh poin yang kedua itu yaitu gunakan, itu semisalkan di cara pakainya. Jadi semisalkan ada di flatnya itu sehari 3 kali 1 tablet atau 2 kali 1 tablet. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan anjuran cara pakainya yang tertera di obat tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga itu simpan. Nah, dari poin ketiga simpan itu untuk cara penyimpanannya, misalkan obat tersebut harus disimpan di suhu dingin 2-8 derajat. Berarti harus kita simpan di suhu kulkas. Tidak boleh di suhu ruangan, karena kalau misalkan di suhu ruangan itu obat tersebut kadarnya akan rusak atau tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Kemudian poin yang keempat itu adalah buang. Jadi untuk poin buang itu seperti obat yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya seperti penandaannya semuanya hilang, tidak ada sama sekali anjuran pakainya untuk expired date-nya, dan seperti misalkan juga alat pakai juga bisa APD, seperti masker juga yang sebelum melakukan pemusnahan atau pembuangan obatnya tersebut. Nah, jadi di sisi lain penerapan dari dagusibu sendiri itu antibiotik pada dasarnya sedikit berbeda dengan pencapaian terhadap obat secara umumnya, karena angka penyalahgunaan antibiotiknya itu yang sangat tinggi di Indonesia. Penyalahgunaan ini pun dapat menyebabkan resistensi. Kemudian untuk penerapan dagusibu di antibiotiknya akan dilanjutkan oleh teman saya bersama Mas Deden. Silahkan Mas Deden. Ya, baik. Terima kasih, Baby. Selamat pagi, Pak Jonter. Baik, di sini saya akan lanjutkan di bagian penerapan dagusibu untuk antibiotik. Sebelumnya, kita akan gali lebih dalam lagi. Kenapa sih dagusibu itu perlu kita bahas di dalam obat antibiotik? Karena obat antibiotik tidak boleh sembarangan. Kita harus konsumsi karena akan menimbulkan beberapa faktor jika sembarangan menggunakannya, seperti resistensi obat dan masih banyak faktor lain. Maka lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mendapatkan antibiotik. Dapatkan antibiotik hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Antibiotik hanya bisa didapatkan di apotik, di instalasi farmasi rumah sakit, atau di klinik yang mendapatkan surat izin yang legal. Yang kedua, gunakan antibiotik sesuai dosis yang sudah diterapkan oleh dokter. Konsultasikan dengan dokter kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi antibiotik. Penyakit yang disebabkan virus tidak perlu meminum antibiotik.
istirahatlah yang cukup dan makan yang bergizi. Yang ketiga, cara penyimpanan antibiotik itu sendiri. Antibiotik harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari, simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, simpan dalam kemasan aslinya dalam wadah tertutup rapat dan benar. Bacalah aturan pakai antibiotik pada brosurnya atau tanyakan pada apoteker. Jangan menyimpan antibiotik untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Jangan berbagi antibiotik dengan orang lain walaupun mempunyai gejala yang sama. Yang keempat, untuk cara membuang antibiotik itu tidak boleh dibuang sembarangan, hilangkan label pada kemasan, antibiotik dibuang bersama dengan kemasannya. Selanjutnya, next John. Kita akan melakukan penelitian di kedua desa yang akan disampaikan oleh teman saya, Ina. Silakan Mbak Ina. Baik, terima kasih Mas Deden. Selamat pagi Pak Jonter, selamat pagi semua. Saya Ina Rosipa. Di sini kita mengadakan penelitian di 2 desa. Yang akan saya jelaskan yaitu di Desa Pucang Anom. Di manakah letak Desa Pucang Anom ini? Desa Pucang Anom ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letaknya itu tidak jauh dari puncak Gunung Merapi. Maka dari itu sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat Desa Pucang Anom ini melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri sebelum mereka ke dokter atau rumah sakit. Next, Juan. Nah, apa yang kita lakukan di Desa Pucang Anom ini? Di sini kita akan menganalisis sejauh mana sih swamedikasi yang dilakukan masyarakat atau penduduk Desa Pucang Anom ini. Dan yang keduanya, kita akan melakukan penelitian tentang penyuluhan sosialisasi Dagus Ibu kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa tahu sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi dengan melakukan pretest berupa kuesioner. Jadi sebelum melakukan penyuluhan sosialisasi Dagus Ibu, responden itu diminta untuk melakukan pretest dulu. Ada 5 soal. Yang pertama, apa yang dilakukan jika sakit? Kedua, bagaimana cara mendapatkan petunjuk penggunaan obat? Yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan saat menerima obat dari petugas kesehatan? Yang keempat, dari mana Anda mengetahui informasi penggunaan obat? Dan yang kelima, hal penting apa yang harus diketahui tentang obat, khususnya antibiotik? Next. Nah, dari pretest ini akan diadakan sesi tanya jawab dan sosialisasi, lalu diadakan kembali post-test dengan kuesioner yang sama sebagai bahan evaluasi. Nah, dari pretest dan post-test ini nanti kita bisa menyimpulkan sejauh mana perkembangan atau pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi. Nah, hasil pretest di sini yaitu sebagian besar responden untuk pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan jika sakit? Responden banyak yang menjawab, ya ketika sakit saya hanya membeli obat di warung. Itu berdasarkan informasi dari teman atau dari iklan. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara mendapatkan petunjuk penggunaan obat? Responden banyak yang menjawab dari iklan atau brosur, ya karena jarang sekali responden membaca kemasan obat yang sedang diterimanya itu. Jadi yang dibaca di brosur itu hanya takaran dosisnya aja, seperti sehari 2 kali, ya mereka minum obatnya 2 kali sehari gitu. Tanpa membaca itu efek samping obatnya bagaimana, isi obat atau kandungan obatnya itu apa, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan saat menerima obat dari petugas kesehatan? Sebagian besar responden di sini cuma menjawab, ya langsung diterima aja, padahal banyak sekali yang harus diperhatikan saat responden menerima obat dari petugas kesehatan, yaitu kelengkapan, nama, etiket, atau aturan pakai, dan tujuan obat itu, agar cepat atau tepat diberikan dan memberikan efek yang optimal kepada pasien. Untuk pertanyaan yang keempat,
Dari mana Anda mengetahui informasi obat tersebut? Sebagian responden mendapatkan informasi penggunaan obat dari teman, saudara, atau iklan. Dan pertanyaan yang kelima, hal penting apa yang harus Anda ketahui tentang obat, khususnya antibiotik? Responden hanya menjawab, hanya aturan pakainya saja yang mereka harus ketahui. Nah, dari hasil pretest ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Puncang Anom itu melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri apa adanya tanpa pengetahuan yang memadai. Mereka berpikir jika berobat ke dokter atau rumah sakit membutuhkan biaya yang besar, tapi mereka melakukan swamedikasi tanpa pengetahuan yang cukup dan itu berpengaruh terhadap derajat kesehatan mereka sendiri. Nah, setelah pretest diadakan ini, dilanjutkan dengan penyuluhan sosialisasi tentang Dagus Ibu, bagaimana penerapannya di masyarakat yang baik dan benar. Nah, setelah itu diadakan sesi tanya jawab mengenai penerapan Dagus Ibu. Terakhir dievaluasi dengan post-test. Nah, di hasil post-test ini kita akan mengetahui perkembangan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Hasil post-test ini akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Novita. Silakan Novita. Terima kasih untuk Kak Ina. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang hasil post-test yang dilakukan di masyarakat Desa Puncang Nangon. Dan di sini ada pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan jika sakit? Masyarakat itu kebanyakan menjawab mereka akan pergi ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat yang ada di desa tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan petunjuk penggunaan obat? Masyarakat itu kebanyakan mendapatkan petunjuk penggunaan obat itu dari kemasan obat, petugas kesehatan atau apoteker yang ada di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Dan untuk pertanyaan ketiga, apa yang perlu diperhatikan saat menerima obat dari petugas kesehatan? Masyarakat itu kebanyakan melihat dari aturan pemakaiannya, melihat kemasan dari obatnya, dan membaca dari kemasan yang ada di obat tersebut. Dan untuk pertanyaan keempat, dari mana Anda mengetahui informasi penggunaan obat? Masyarakat menjawab mereka mendapatkan informasi tersebut dari bidan atau perawat, dokter, dan apoteker yang ada di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu kelima, hal yang penting yang harus Anda ketahui tentang obat, khususnya antibiotik. Masyarakat kebanyakan menjawab itu tentang penggunaan obat dan cara minum obat tersebut, efek samping obat tersebut, kontraindikasi obatnya, dosis obatnya, dan aturan pemakaian sehingga tidak menjadikan resistensi pada obat tersebut. Dan setelah itu kita akan membahas tentang penelitian di Desa Awan Kiri untuk lebih mengetahui pengetahuan masyarakat tentang Dagus Ibu, dan akan dilanjutkan oleh Kak Selvina. Baik, terima kasih Novita. Selamat pagi Pak Jonter, saya akan melanjutkan presentasi ini. Desa Sungai Awan Kiri. Untuk penelitian kedua, kami melakukan di Desa Sungai Awan Kiri yang terletak di daerah Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan jumlah populasi di desa ini terdapat 3.030 jiwa. Apa sih yang kita lakukan di desa ini? Kita meneliti seberapa sih tingkat pengetahuan masyarakat tentang penerapan Dagus Ibu untuk obat antibiotik. Dari hasil pengumpulan data terdapat 100 responden, di mana 47 responden laki-laki dan 53% responden perempuan. Dari hasil, responden tersebut mengatakan bahwa yang paling peduli terhadap kesehatan itu adalah perempuan. Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan penelusuran ke rumah-rumah masyarakat. Hal ini menunjukkan pengetahuan masyarakat penerapan Dagus Ibu obat antibiotik dengan sebanyak 25% masuk kategori pengetahuan sangat baik, kemudian sebanyak 60% masuk kategori pengetahuan baik, dan sebanyak 15% adalah pengetahuan yang cukup baik. Dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat desa Sungai Awan Kiri ini masih memiliki pengetahuan yang baik. Setelah kita meneliti 2 desa ini, apa sih jawaban dari rumusan masalah? Akan dilanjutkan oleh Juan. Silakan. Terima kasih Selvina. Jadi tadi kan seperti kita udah dengar sama-sama, tadi Ina, Novita, dan Selvina menjelaskan mengenai penelitian kita kedua desa tersebut kan. Nah, dari kedua desa ini tuh kita bisa tarik nih jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya ditanyakan oleh Kak Meliana. Nah, mengapa sosialisasi penerapan Dagusibu penting untuk diinformasikan kepada masyarakat? Karena untuk melakukan suami medikasi yang baik dan benar, diperlukan pengetahuan tentang tata cara mendapatkan, menyimpan, menggunakan, dan membuang obat yang benar, sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena jika pengetahuan ini tuh nggak benar, ini bahkan bisa beresiko merugikan masyarakat itu sendiri. Lalu, apakah gerakan Dagusibu sudah secara merata tersosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan? Pada kenyataannya, lingkungan sekitar, khususnya masyarakat daerah pedesaan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang Dagusibu belum tersebar secara merata. Begitu pula dengan penggunaan obat antibiotik. Sebagian besar masyarakat masih belum paham benar bila penggunaan antibiotik itu harus dilakukan secara tuntas walaupun sudah sembuh. Itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan informasi yang benar dari lingkungan sekitar. Lalu, apa saja sih langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan Dagusibu ini? Nah, untuk menerapkan Dagusibu di lingkungan masyarakat, diperlukan sosialisasi dengan cara melakukan penyuluhan ke tiap desa. Bisa juga dengan menyebarkan brosur Dagusibu atau dengan memasang iklan layanan. Masyarakat, hal ini tuh untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan Dagusibu yang baik dan benar. Lalu, apakah pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat sudah tersosialisasi dengan benar? Nah, penyuluhan yang dilakukan oleh tim kami, PKK, tentang sosialisasi Dagusibu di Desa Pucang Anum dan Desa Sungai Awan Kiri, kiranya udah membantu menyadarkan masyarakat setempat mengenai penggunaan antibiotik secara baik dan benar. Baik pada saat mendapatkan, menggunakan, bahkan sampai menyimpan. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari presentasi kali ini? Nah, kesimpulannya sebenarnya dalam makalah kali ini dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Dagusibu itu sangatlah penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan. Hal ini tuh usaha yang seharusnya udah konstan dan konsisten dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaupun kita udah lihat nih kondisi-kondisi pada desa yang diobservasi sudah menunjukkan kemajuan akan pengetahuan mereka soal penerapan Dagusibu, namun penyebaran luasan informasi ini tuh harusnya nggak boleh berhenti sampai di sini doang, karena informasi ini tuh merupakan aset berharga bagi negara kami, bagi kita semua masyarakat untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera untuk kedepannya. Kiranya Dagusibu ini bisa terus-menerus disebarluaskan hingga masuk ke dalam setiap daerah-daerah pelosok-pelosok di negara kita atau di setiap daerah. Lalu, kata penutup, kiranya mungkin berdasarkan keseluruhan makalah ini, sekiranya hasil presentasi kami ini dan analisis ini bisa memberikan dampak positif kepada para pembaca, terutama terkait informasi mengenai Dagusibu ini sendiri, yang kiranya bisa tersosialisasikan melalui presentasi ini pula bagi setiap orang yang mendengarkan presentasi ini. Mungkin kiranya penulisan presentasi ini mungkin masih belum sempurna. Kami minta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan presentasi ini, tapi kiranya ini bisa bermanfaat dan memberikan nilai positif kepada masyarakat. Sampai sini saja presentasi kami. Terima kasih. Sampai jumpa.